Kebanyakan di antara para penceramah itu adalah orang-orang yang gagal yang tidak memiliki pekerjaan selain ceramah. Apalagi mereka hanya mencari uang dari menjual ceramah yang dibalut dengan agama. Mendengarkan kebanyakan oknum ustadz ataupun penceramah seperti inilah yang menyebabkan para jamaahnya, yaitu saudara-saudara kita kaum muslimin yang awam, mereka menjadi semakin bodoh, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kepintaran. Nggak bisa, Ibu. Makanya Yesus, mohon maaf, makanya Yesus di dalam Matius 24, Matius 19 nomor 29, menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya di surga. Mungkin Ibu belum tahu itu, tapi Lembaga Kitab Indonesia menghilangkan istri supaya tidak mengganggu atau tidak menyaingi ajaran Islam yang dijanjikan 72 bidadari. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri di surga. Oke guys, berikut jawaban saya buat si polemikus yang seenak udelnya mengutip dan mencomot ayat Alkitab tanpa dasar pemahaman yang baik dan benar. Seandainya orang ini Kristen dan kemudian mengambil dan mencomot ayat Al-Quran, mungkin dia akan kena masalah. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan akan menjawab semua kebohongan Anda dengan literasi yang memadai. Surga antara Islam dan Kristen itu sangat berbeda. Surga orang Kristen itu memahami bahwa tidak ada perkawinan di surga, tidak ada hubungan seks di surga, apalagi istri di surga. Nah, dasar literal Alkitab yang kita lihat ada di dalam Matius 22 ayat 30. Yang pertama, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, pernyataan ini menjadi dasar terminologi bahwa di surga bagi kekristenan itu tidak kawin-mawin, apalagi berhubungan seks, kerjanya berhubungan seks. Terminologi surga sudah berbeda, terminologi kondisi di surga sudah berbeda. Terlebih ketika seorang Kristen mati, dia tidak lagi mengenakan tubuh jasmani, tubuh fisik ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 40 ada tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Di dalam tubuh duniawi ini berdiamlah segala hawa nafsu dan lain. Karena itu seorang Kristen harus berjuang untuk mematikan yang namanya sarkos antropos atau manusia daging itu. Sehingga mengenakanlah manusia pneumatikos yang tunduk kepada keinginan roh. Di surga tidak ada tubuh fisik seperti yang di dunia, dan di surga tidak ada istri yang disediakan oleh Tuhan, karena logi dan konsep kita sudah berbeda sekali, jauh sekali. Jadi Kristen tidak perlu menandingi 72 bidadari, apalagi Tuhan menyediakan 100 istri. Itu konsep yang keliru dan benar-benar sangat nirnalar. Yang kedua, di sini Anda mengutip dari Matius 19 ayat 29, di mana Anda menyebutkan bahwa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, telah merubah dan menggantikan kata. Anda punya bukti, ingat baik, bahwa orang-orang yang ada di LAI itu adalah para ahli fonetik, ahli linguistik Ibrani dan Yunani. Nah, saya bacakan bagi Anda Matius 19:20. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali. Saya strike 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan yang pertama di sini, memperoleh 100 kali lipat di situ adalah will receive 100-fold and will inherit eternal life. Artinya mereka akan mendapat upah mereka dari Allah. Nah, ini juga selaras dengan
2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 bahwa semua orang akan mendapatkan upahnya setelah dihakimi nanti. Bahkan yang lebih daripada yang mereka dapatkan dari istri dan anak-anak mereka. Artinya upah yang mereka dapatkan, kebahagiaan, kesenangan yang mereka dapatkan di bumi ini jauh daripada yang diberikan istri dan anak-anak mereka. Jadi tidak ada istri di surga. Nah, terjemahan asli Yunaininya berbunyi seperti ini. Ya, berbunyi seperti ini supaya Anda tidak congormu, tidak bilang bahwa LAI menghilangkan kata istri. Ya, lambano hekatonta plaseon kai klaironomeo aheniosoe. Kalau diganti dengan ditambahkan dihilangkan kata istri, artinya gonai, maka kalimat ini akan berkata lambano hekatonto plaseon. Di situ ditambah gonai. Nah, tidak ada kata gonai di ayat yang ke-29 bagian B itu. Di dalam kekristenan kita membaca Alkitab, itu ada pasal, kemudian ada ayat, kemudian ada konteksnya di situ. Judulnya di atas itu upah di surga. Jadi Anda keliru, Anda tidak bisa membuktikan dengan literasi, cuman retorika yang ngawur kiri kanan. Nah, tapi tanpa data dan fakta yang aktual di situ. Karena itulah maka kalimat ini berbunyi lambano hekatonta plaseon kai klarinomeo ahenosoe. Nah, artinya bahwa di situ yang bagian B bahwa akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal di situ. Will receive 100-fold and will inherit eternal life. Jadi sama sekali tidak ada kata 100 lain menghilangkan istri. Di situ kita Kristen tidak punya konsep surga di sana untuk ber-oho-oho, ber-wi-wi, di situ tidak ada konsep surga yang seperti Kristen punya. Konsep surga Kristen tidak pernah berpikir tentang selangkangan, tentang hal cabul, hal apapun, tidak pernah. Konsep Kristen, surga Kristen adalah seorang hidup dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan majikannya dalam kemuliaan. Tidak pernah, apalagi menyediakan 100 istri, sangat tidak pernah. Dasar Alkitabnya tadi saya sudah bilang bahwa tidak ada kawin-mawin di surga. Apalagi esek-esek di surga, tidak ada sama sekali. Jadi konsep surga itulah yang berbeda antara Kristen dan Islam. Nah, karena itu supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mendengarkan ini tidak menggoyahkan kerangka berpikir mereka tentang kekristenan itu sendiri. Apapun alibi kalian untuk menghancurkan kekristenan sangat tidak bisa. Kekristenan sangat solid, sangat kuat fondasinya, bahkan bisa ditelusuri dan jejak-jejak literatur bisa ditelusuri jauh sebelumnya. Semakin tua literasi kekristenan, semakin sahih dan otentik. Bukti itu bahwa kekristenan akan unggul menang dalam segala zaman, dalam debat apapun. Kekristenan tidak terbantahkan, kekristenan tidak terkalahkan. Kalian tidak bisa mencari dasar legalisme untuk mendukung pendapat kalian dari Alkitab. Tuhan memberkati. Shalom.